Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video dengan judul 5 cara mengajar ala Rasulullah Muhammad SAW yang terbukti efektif. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Juga tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton video dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja menuju pada materi video selanjutnya. Cara mengajar ala Rasulullah SAW. Pada kesempatan video kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, tujuan mengajar dan belajar, kemudian kepribadian, karakteristik, dan keutamaan akhlak, dan yang ketiganya adalah 5 cara mengajar ala Rasulullah SAW. Tentunya Bapak Ibu ada yang sudah memahami, ada yang belum, tentang bagaimana cara mengajar ala Rasulullah SAW ini. Untuk itu mari kita simak baik-baik penjelasan dari poin per poin dari video berikut ini. Tujuan mengajar dan belajar. Bapak Ibu, dorongan Rasulullah SAW untuk menghapus kebodohan dan peringatan dari yang lemah semangat dalam mengajar dan belajar. Rasulullah SAW mendorong, menganjurkan, dan mengajak mereka untuk menghapus kebodohan, sekaligus memperingatkan mereka dari lemah semangat di dalamnya dengan peringatan yang keras. Para sahabat pun datang untuk menuntut ilmu dan mempelajari agama. Sebagian dari mereka mengajari sebagian lainnya sampai tujuan menghilangkan kebodohan di tengah mereka berhasil dalam waktu yang singkat. Cara mengajar berantai ini terus berjalan hingga kini dan sampai akhir zaman. Itu Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan mengajar dan belajar itu adalah dorongan Rasulullah SAW untuk menghapus kebodohan, ya. Kemudian peringatan dari lemah semangat dalam mengajar dan belajar. Rasulullah SAW juga mendorong dan menganjurkan serta mengajak kepada mereka untuk senantiasa menghapus kebodohan, memerangi kebodohan, ya, sehingga anak tersebut menjadi anak yang pintar dan tidak lagi menjadi anak yang bodoh. Sekaligus memperingatkan kepada mereka dari lemah semangat di dalamnya dan peringatan yang keras. Jadi diharapkan bahwa anak didik kita tidak dibolehkan untuk lemah semangat, melainkan terus senantiasa semangat. Kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW, bahwa dari zaman dulu Muhammad itu sudah dijuluki sebagai guru yang terbaik. Warisan para nabi dan peninggalan para Rasulullah SAW adalah ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dari timbangan ditegakkan dengan ilmu. Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengan ilmu juga syariat Islam dikenal, sehingga halal dan haram pun dapat dibedakan. Dengan ilmu, bangunan iman dan ihsan menjulang tinggi. Tata cara ibadah dan muamalah dijabarkan dengan sejelas-jelasnya.
surga dan neraka ditunjukkan, serta sunnah beliau diserukan. Ilmu menjadi obat untuk penyakit dan penawar untuk keraguan. Ilmu dapat menghancurkan subhat, menghilangkan syahwat, memperbaiki hati, serta membuat ridho sang Khalik. Dengan ilmu, hujah ditegakkan dan tujuan pun diketahui. Cukuplah ilmu memiliki kemuliaan, bahwa kata pertama yang turun dari langit kepada Nabi adalah bacalah atau iqra, yaitu bacalah. Kata ini menjadi bukti terbesar tentang keutamaan ilmu dan nilai pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk memohon, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran surat Toha ayat 20. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW. Dalam hal ini, sebagaimana Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasulullah Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Imran ayat 3 ayat 164. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai penyulit dan memberatkan, namun Dia mengutusku sebagai pengajar yang mempermudah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini tentang kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja menuju pada 5 cara mengajar ala Rasulullah SAW. Yang pertama dalam metode mengajar ini yaitu keteladanan dengan perilaku yang baik dan budi pekerti yang luhur. Dalam metode keteladanan ini ada 4 hal yang perlu kita cermati dan dapat dijadikan inspirasi mengajar. Memodel atau contoh. Siapa yang jadi model? Ali Imran ayat 164. Dan untuk guru Rasulullah SAW, akhlak beliau adalah Al-Quran. Kemudian berfokus pada tujuan. Ketika menemukan kesalahan, beliau tidak reaktif. Kemudian merujuk pada niat dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian memberikan arahan yang jelas. Jadi berfokus kepada tujuan, ya. Jadi ketika menemukan kesalahan, beliau tidak langsung reaktif, ya. Melainkan beliau telaah dulu, pikir dulu dengan matang-matang, kemudian dipertimbangkan. Kemudian merujuk pada niat, pada tujuan yang ingin dicapai. Ketika ada kesulitan, kesalahan, maka kembali kepada niat kita. Niat kita sebenarnya mau apa. Kemudian memberikan arahan yang jelas, senantiasa memberikan arahan yang jelas. Strategi, contohkan caranya. Kekuatan metode mengajar beliau adalah dengan praktek dan contoh. Jadi beliau senantiasa dalam pengajarannya itu memberikan praktek dan teladan serta contoh-contoh yang diberikan atau diajarkan kepada beliau. Beliau sendiri yang mencontohkan caranya, ya. Itulah, jadi setiap pengajaran strateginya beliau senantiasa menjadi contoh atau teladan bagi muridnya dan bagi para kaumnya. Bapak Ibu, metode keteladanan selanjutnya yaitu hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, ya, yang bunyinya Rasulullah SAW mendatangi kami di masjid kami ini, sementara beliau memegang tandan kurma jenis Ibnu Tab. Kemudian beliau melihat di arah kiblat masjid ada duha, ada daha. Beliau pun menggosoknya dengan tandan tersebut.
Kemudian beliau menghadap ke arah kami seraya bersabda, siapakah di antara kalian yang menginginkan Allah berpaling darinya? Kami pun tertunduk. Beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang ingin Allah berpaling darinya? Kami tetap tertunduk. Beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang mau Allah berpaling darinya? Kami menjawab, tidak ada seorang pun dari kami, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, salah seorang di antara kalian jika berdiri sholat, maka sesungguhnya Allah, Tuhanku, Allah Ta'ala selalu dihadapkannya. Karena itu janganlah di antara kalian atau ke dengan atau ke kanannya, hendaklah dia menundukkan ke kiri dan ke bawah kaki kirinya. Kemudian keteladanan dengan perilaku yang baik dan berbudi pekerti yang luhur terbukti efektif. Metode pengajaran melalui perbuatan dan praktek lebih kuat dan lebih berkesan di hati, lebih cepat dipahami dan dihafal, dan lebih memancing untuk ditiru dan diikuti daripada pengajaran dengan metode perkataan dan penjelasan atau disebut dengan metode ceramah. Metode pengajaran ini termasuk metode pengajaran beliau Rasulullah SAW yang paling agung dan menonjol. Jadi terbukti bahwa pengajaran beliau itu senantiasa berkesan di hati, ya, mudah dipahami, mudah dihafal, ya. Karena beliau senantiasa memberikan pengajaran dengan mempraktekkannya. Yang kedua mengajar, ya. Kemudian mengajar secara bertahap. Rasulullah SAW selalu memperhatikan tahapan dalam pengajaran. Satu, mendahulukan perkara yang paling penting, kemudian ditingkatkan di bawahnya. Ya, itulah ya sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dia senantiasa mendahulukan sesuatu yang paling penting, kemudian ditingkatkan di tingkat bawahnya. Yang kedua, mengajarkan sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur agar lebih mudah diterima dan lebih kokoh mengakar dalam hati, baik untuk dihafal maupun dipahami. Ini yang keduanya adalah mengajarkan sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur agar lebih mudah diterima dan lebih kokoh mengakar dalam hati, baik untuk dihafal maupun dipahami. Kemudian Rasulullah SAW memperhatikan tahapan dan pengajaran. At-Tabari mengeluarkan riwayat dalam tafsirnya dari Al-Husain bin Waqib telah menceritakan kepada kami Al-Amashi dari Saqih dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, setiap orang di antara kami jika mempelajari 10 ayat Al-Quran, dia tidak akan mempelajari ayat lainnya sampai mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya dan beramal dengannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang hebat, yang ketiganya adalah tidak berlebihan dan menghindari kebiasaan. Rasulullah SAW selalu memperhatikan waktu dan kondisi para sahabatnya. Dalam urusan mengajar, beliau selalu bersikap seimbang dan tengah-tengah, tidak berlebihan. Ya. Jadi tidak berlebihan. Dia senantiasa selalu tengah-tengah, ya, tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Bukhari yang bunyinya, Abdullah memberi pelajaran kepada orang-orang setiap hari Kamis. Maka ada orang laki-laki berkata, wahai Abu Abdurrahman, julukan Abdullah bin Mas'ud, kami menyukai dan menggemari pembicaraanmu. Kami ingin engkau memberi pelajaran kepada kami setiap hari. Abdullah berkata, tidak ada yang menghalangiku untuk memberi pelajaran kepada kalian.
kecuali aku tidak ingin membuat kalian bosan. Aku ingin memberikan nasihat kepada kalian sebagaimana Nabi Muhammad SAW melakukannya terhadap kami karena beliau khawatir membuat kami bosan. Nah, jadi tidak berlebihan ya. Itulah hadis Nabi Bukhari yang menjadikan dasar kekuatan bahwa beliau dalam pengajaran tidak berlebihan. Kemudian yang keempatnya adalah memperhatikan perbedaan kondisi masing-masing orang yang belajar. Rasulullah SAW memperhatikan perbedaan individu di antara orang yang belajar. Beliau berbicara kepada masing-masing sesuai menurut kadar pemahamannya, teaching at the right level dan dalam format. Beliau menjaga hati para pemula, beliau menjawab setiap pertanyaan orang-orang yang bertanya menurut kepentingan sesuai keadaan. Yaitu bahwa Rasulullah SAW nantiasa memperhatikan perbedaan individu di antara orang-orang yang belajar. Semuanya tidak disamakan karena setiap masing-masing punya kodratnya masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Hadis Imam Ahmad menyatakan bahwa ketika kami sedang bersama Nabi Muhammad SAW, datanglah seorang pemula lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa?" Beliau menjawab, "Tidak boleh." Kemudian datang lagi seorang kakek lalu bertanya, "Bolehkah aku mencium padahal aku sedang berpuasa?" Beliau menjawab, "Ya, boleh." Lalu kami pun saling memandang satu sama lain sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Aku tahu mengapa kalian saling memandang satu sama lain. Sesungguhnya orang tua itu dapat menahan nafsu syahwatnya. Sedangkan pemuda itu belum tentu dapat menahan nafsu syahwatnya. Maka kata Nabi tidak boleh. Sedangkan orang kakek-kakek tadi diperbolehkan mencium karena kakek-kakek tersebut mampu menahan nafsu syahwatnya." Bapak Ibu sekalian, yang kelima atau yang terakhir adalah metode dialog dan tanya jawab. Salah satu metode yang paling menonjol adalah metode dialog dan tanya jawab. Cara ini bisa membangkitkan perhatian mendengar dan memancing minat mereka terhadap jawaban. Cara ini juga dapat mendayagunakan pikiran untuk menjawab dan ketika mendapat jawaban dari Nabi akan mudah dipahami dan berpengaruh ke dalam jiwa. Nah, ini di metode yang kelima adalah metode dialog dan tanya jawab. Salah satu metode yang betul-betul sangat menonjol ini adalah metode dialog dan metode tanya jawab. Karena ini betul-betul dapat membuat inspirasi dari murid-muridnya ya, senantiasa interaktif. Hadis Bukhari Muslim yang berbunyi, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah satu dari kalian, lantas dia mandi di situ setiap hari sebanyak 5 kali, apakah masih tersisa kotoran pada dirinya?" Sedikit pun. Mereka menjawab, "Tidak tersisa kotorannya sedikit pun." Nabi bersabda, seperti itulah permisalan sholat 5 waktu dengan Allah akan menghapus dosa-dosa. Nah, itulah ya metode dialog dan tanya jawabnya dari hadis, memperkuat dialog ini dari hadis Bukhari Muslim. Kemudian dari hadis Imam Ahmad yang berbunyi, "Tahukah kalian siapakah Muslim itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari bahaya lisan dan tangannya." Beliau bertanya lagi, "Tahukah kalian siapakah mukmin itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Mukmin adalah jika kaum mukminin merasa aman jiwa dan harta mereka dari kejahatannya, sedangkan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan kejelekan dengan cara menjauhinya." Itulah Bapak Ibu video tentang 5 cara metode mengajar ala Rasulullah SAW, dan inilah sumber bacaannya ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian,
Jangan lupa support kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, jadilah orang baik yang dapat membagikan hal baik ini kepada lebih banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.